Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ersantikase dari tim K2C, Program Studi Teknologi Laboratorium Medik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC merupakan salah satu penyakit menular mematikan di dunia. Menurut laporan Kemenkes, pada tahun 2021 terdapat 385.265 kasus TBC yang ditemukan dan diobati di Indonesia. Jumlah tersebut turun 2,4% dari tahun sebelumnya pada tahun 2020. Tercatat jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati sebanyak 363.303 kasus. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Ada dua jenis infeksi TB yang berdasarkan tingkat keparahannya. Di antaranya yang pertama, TBC laten, terjadi ketika penderita memiliki kuman di tubuh, tapi sistem imun berhasil mencegahnya supaya tidak menyebar. Penderitanya pun tidak memiliki gejala apapun dan tidak menular. Faktor risiko yang memicu TB laten menjadi aktif adalah mengidap HIV, mengalami infeksi dalam 2 tahun terakhir, tanda ada menunjukkan kondisi yang tidak biasa, atau sistem kekebalan tiba-tiba melemah. Berikutnya adalah TBC aktif, merupakan saat di mana kuman berkembang biak dan membuatnya menimbulkan gejala dan sakit, bahkan juga dapat menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Penderita tuberkulosis memiliki organ paru-paru yang tidak dapat bekerja dengan baik atau disfungsi paru-paru. Sementara itu, kuman TBC akan merusak jaringan paru sehingga akan mati dan menimbulkan bekas rongga seperti lubang. Tampak seperti pada gambar di sebelah kiri dapat kita lihat bahwa paru-paru penderita TBC mengalami lubang. Udara yang berkumpul di sekitar paru-paru juga akan mengganggu kemampuan dan kinerja paru-paru. Ketika ini terjadi, penderita paru-paru bolong akan mengalami masalah sulit bernapas atau sesak napas. Berikutnya kita lihat pada gejala dari TBC. Dilansir dari beberapa sumber, ada beberapa ciri-ciri batuk darah gejala TBC paru pada orang dewasa yang perlu diwaspadai. Antara lain yang pertama, batuk lebih dari 3 minggu. Yang kedua, darah yang keluar saat batuk bercampur dahak. Banyaknya darah yang keluar saat batuk bukan hanya tetesan, tapi jumlahnya relatif banyak. Yang ketiga, demam. Yang keempat, badan panas dingin. Yang kelima, sering lemas. Yang keenam, keluar keringat malam. Yang ketujuh, tidak nafsu makan. Dan kedelapan, berat badan turun drastis. Pemeriksaan TBC. Pada pasien tuberkulosis paru, pemeriksaan fisik paru menunjukkan kelainan suara nafas serta mati lobus atau paru. Auskultasi dapat menemukan rongki basah, suara napas bronkial, suara napas amforik, dan penurunan suara napas vesikular di atas paru yang menandakan konsolidasi paru. Pemeriksaan penunjang adalah screening TB. Itu ada 3 jenis, diantaranya tes mata atau IGRA atau interferon release assay, warna BTA dan kultur sputum, dan yang terakhir pemeriksaan radiologi seperti ronsen toraks dan juga dapat menunjang diagnosis. Selain itu, pada dextromethorphan dilakukan dengan menginjeksi purulvid protein jadi flash. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui adanya paparan tuberkulosis. Setelah itu, IGRA, tes screening tuberkulosis yang lebih spesifik dengan sensitivitas yang serupa dengan tes Mantoux. Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk screening infeksi TB laten. Setelah itu ada pemeriksaan BTA, yaitu menemukan bakteri tuberkulosis. Dan kultur sputum itu untuk diagnosis yang sangat sensitif untuk mengisolasi mikrobakterium dan mendeteksi minimal 10 hingga 100 basil. Dan yang terakhir, pemeriksaan radiologis dapat menunjukkan bercak atau nodul infiltrat terutama di lobus atas paru-paru. Selain itu, ronsen toraks juga dapat menunjukkan pembentukan kavitas nodul klasifikasi seperti tuberkuloma dan lesi nodular kecil banyak yang menunjukkan infeksi TB biliar. Tapi TBC pada ada 3 kategori. Yang pertama, kategori 1 itu dengan kode 2HRCT 4H3R3, di mana kata
angka yang ada di depan menunjukkan lamanya waktu peminuman obat dan angka setelah huruf menunjukkan berapa kali sehari obat itu diminum. Nah, di sini ada 4 jenis obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol. Meliputi 2 fase intensif. Yang pertama, dengan mengkonsumsi 4 jenis obat, rifampicin, isoniazid, pirazinamid, ethambutol setiap harinya, dan 4 bulan fase lanjutan dengan mengkonsumsi 2 jenis obat, rifampicin dan isoniazid sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pengobatan pada kategori 1 ini berguna untuk pasien baru TB paru positif, pasien TB paru BTA negatif dengan patotoraks positif, pasien TB ekstra paru. Lalu ada kategori yang kedua dengan kode 2HRZES, HRZE, 5H3R3E3 dengan berbagai keterangan yang kita lihat. Pada fase intensif, dengan mengkonsumsi 5 jenis obat setiap hari selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi kelima obat seperti isoniazid, rifampicin, pirazinamid, ethambutol, dan streptomycin tersebut selama 1 bulan setiap hari. Setelah itu pada fase lanjutan diteruskan mengkonsumsi sejenis obat selama 3 kali seminggu dalam 5 bulan. Pada kategori kedua ini diberikan untuk pasien yang kambuh, pasien yang gagal, dan pasien yang lalai meminum selama pengobatan. Dan pada kategori yang ketiga dengan kode 2HR74H3R3 dengan obat yang masuk yaitu isoniazid, rifampicin, dan ethambutol. Pada tahap intensif, obat diminum selama 2 bulan, 3 obat setiap hari. Kemudian dilanjutkan dengan terapi lanjutan yang memerlukan waktu 4 bulan dengan mengkonsumsi 2 obat diminum 3 kali seminggu. Pada terapi kategori ketiga ini diberikan kepada penderita BTA baru negatif dan penderita TB ekstra paru ringan. Jika hasil pemeriksaan BTA masih positif pada tahap intensif, maka diberikan sisipan HRZE yang diminum selama 1 bulan setiap hari. Sekian hasil dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.